Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliana dari Prodi Tadus Matematika kelas B, Fakultas Tarbiyah dari kampus IAIN Parepare. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran guna memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah persamaan diferensial yang diampu oleh dosen Bapak Sulfitra Busra MSI. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini, di sini kita akan membahas 3 materi, yang dimana materi pertama mengenai persamaan diferensial linear tingkat n. Selanjutnya materi kedua itu mengenai persamaan diferensial linear Euler-Cauchy dan persamaan diferensial Clairaut. Dan untuk materi ketiga itu mengenai persamaan diferensial simultan. Nah, terlebih dahulu di sini kita akan membahas materi pertama, di mana materi pertama itu mengenai persamaan diferensial linear tingkat n. Nah, di dalam persamaan diferensial linear tingkat n, di sini kita akan melihat seperti apa bentuk umumnya, bagaimana operator turunannya, dan apa saja jenis PD tingkat n-nya, serta untuk membuat kita paham mengenai PD linear order n, di sini kita akan melihat contoh soalnya. Nah, langsung saja di sini sudah terdapat bentuk umum dari PD linear tingkat n, di mana bentuk umumnya yaitu P0 d pangkat n y per dx pangkat n tambah P1 d pangkat n kurang 1 y per dx pangkat n kurang 1 tambah P2 d pangkat n kurang 2 kali y per dx pangkat n kurang 2, dan seterusnya sampai Pn kurang 1 dy per dx tambah Pny sama dengan Qx. Nah, jadi di sini berturut-turut untuk variabelnya yaitu tidak mempunyai turunan, kemudian mempunyai turunan pertama yaitu terhadap x, dan seterusnya sampai turunan terhadap n terhadap s, begitupun yang ini mulai dari P0, P1, P2 dan seterusnya sampai Pn. Di sini tidak dibatasi, tergantung soalnya. Nah, selanjutnya di sini ada syarat yang berlaku berdasarkan bentuk umum. Ini yaitu jika P0-nya ini tidak boleh sama dengan 0, dan untuk P1, P2, P3 dan seterusnya sampai Pn kurang 1, dan Pn itu sendiri merupakan fungsi atau konstanta. Nah, selanjutnya kita beralih ke operator turunan. Nah, jadi operator turunan untuk PD linear tingkat n itu di sini kita simbolkan D kapital, di mana D kapital ini disebut sebagai turunan pertama dari y terhadap x. Maka untuk turunan kedua itu berarti s kuadrat per y per d do x kuadrat. Nah, karena untuk dy per dx ini adalah d dan diturunkan terhadap y, maka turunan pertama itu dy, yaitu dy per dx. Kemudian untuk turunan keduanya terhadap y itu d kuadrat u per d kuadrat ds kuadrat, dan turunan ketiganya terhadap y itu d pangkat 3 y per ds pangkat 3, dan seterusnya sampai turunan dn, yaitu d pangkat n y per ds pangkat n. Jadi inilah operator turunan dari PD linear tingkat n. Nah, ini terdapat bentuk umumnya dari PD linear order n. Selanjutnya di sini kita akan ubah ke dalam bentuk operator turunan dengan cara melihat pemisalan-pemisalan yang telah tadi dilakukan. Langsung saja untuk P0 d pangkat n y per ds pangkat n itu sama dengan d pangkat n kali y. Begitu pula untuk P1 dn kurang 1 per ds pangkat n kurang 1 itu sama dengan d pangkat n kurang 1 kali y.
Dan begitu pun seterusnya sampai PN itu sendiri, artinya tidak mempunyai turunan. Jadi kita mengubah di sini bentuk umumnya ke dalam bentuk operator turunan. Kemudian D ini disamakan dengan 0, diubah menjadi PD yang berbentuk homogen. Kemudian di sini kita lihat masing-masing suku memuat Y pada setiap suku, maka Y bisa dikeluarkan. Jadi di sini tersisa P0 D pangkat N tambah P1 D pangkat N kurang 1 dan seterusnya sampai Pn itu sendiri. Karena Y dikeluarkan, maka tersisa 0N sama dengan 0. Jadi untuk Y di dalam kurung ini bisa kita lihat, bisa disimbolkan sebagai FDY sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan jenis PD order N. Nah, di sini kita lihat ada dua jenis PD order N, di mana ada yang homogen dan ada juga yang non-homogen. Di sini dikatakan jika S-nya ini sama dengan 0, maka persamaan ini dikatakan jenis persamaan diferensial order N yang homogen. Begitupun sebaliknya, jika QS-nya itu tidak sama dengan 0, maka persamaan itu dikatakan persamaan diferensial order N yang non-homogen. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal untuk mempermudah kita memahami pembahasan mengenai PD linear order N. Nah, di sini diberikan persamaan diferensial yaitu D kuadrat Y per dx kuadrat tambah 2 kali dy per dx per 15y sama dengan 0. Di sini kita sesuaikan dengan operator turunan yang tadi, kita ubah persamaan ini ke dalam bentuk operator turunan. Ini kalau yang tadi itu jika D kuadrat Y kemudian dy per dx berarti dy per 15y sama dengan 0. Di sini masing-masing Y yang kita keluarkan, jadi Y tadi D kuadrat Y sisa D kuadrat, kemudian yang tadi 2 dy sisa 2y, kurang yang tadi 15y sisa 15. Nah, jadi ini dikuadratkan itu sama saja dengan artinya D double aksen, artinya itu turunan kedua. Kemudian kalau 2D sama dengan 2Y aksen, artinya itu turunan pertama. Karena D ini adalah D per dx per 15Y sama dengan 0. Kemudian kita masuk ke solusi umum, di mana di sini ada dua solusi umum. Karena tadi ada dua jenis PD linear order N, yaitu homogen dan non-homogen. Maka di sini kita akan membahas solusi umum dari PD linear order N yang homogen dan solusi umum PD linear order N yang non-homogen. Langsung saja yang pertama kita bahas dulu solusi umum PD linear order N yang homogen. Nah, di sini di solusi umum homogen kita akan membahas beberapa topik pembahasannya, di mana topik pembahasannya ini mengenai langkah penyelesaiannya, persamaan karakteristiknya, akar-akar persamaan karakteristiknya, dan contoh soalnya. Nah, langsung saja terlebih dahulu kita akan membahas langkah-langkah penyelesaiannya, yang dimana langkah penyelesaiannya di sini ada 4. Di sini yang pertama itu kita harus mengubah persamaannya ke dalam bentuk operator turunan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kita harus ubah persamaan yang diberikan ke dalam bentuk operator turunan. Kemudian kita tentukan persamaan karakteristiknya. Setelah itu kita cari atau tentukan akar-akar persamaan karakteristiknya dengan cara pemfaktoran, dan setelah itu akar-akar hasil dari akar-akar persamaan karakteristiknya kita substitusi ke dalam solusi umum persamaan diferensial linear tingkat N. Nah, seperti itulah langkah-langkah dalam menyelesaikan PD dengan menggunakan solusi umum homogen, yang dimana di sini diselesaikan dengan langkah-langkah yang berurutan sesuai yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan persamaan karakteristik PD linear tingkat N dengan solusi homogen. Nah, tadi untuk bentuk umumnya yaitu sudah kita bahas tadi, dan kemudian untuk bentuk umumnya setelah kita ubah ke dalam bentuk operator turunan, ini juga sudah kita bahas tadi. Nah, selanjutnya jika FD, nah FD yang dimaksud di sini adalah yang dalam kurung
Jadi kita simbolkan ini sebagai FDY untuk dalam kurung dikali Y sama dengan 0. Nah, di sini dikatakan apabila FDY itu dapat kita faktorkan, maka kita dapat menyatakannya ke dalam bentuk bersama karakteristik. Nah, jadi seperti ini dapat kita faktorkan D kurang M1, D kurang M2, D kurang M3, dan seterusnya sampai dengan D kurang Mn sama dengan 0. Dan jika dapat difaktorkan, maka kita bisa menyatakan bentuk persamaannya bersama karakteristik dari soal yang diberikan. Selanjutnya, kita beralih ke pembahasan akar-akar persamaan karakteristik. Nah, dari persamaan diferensial linear tingkat n, tadi untuk persamaan karakteristiknya yaitu D kurang M1, D kurang M2, D kurang M3, dan seterusnya sampai dengan D kurang Mn sama dengan 0. Nah, dari persamaan karakteristik ini, M1, M2, dan M3 sampai seterusnya sampai Mn, itu kita sebut sebagai persamaan karakteristik. Nah, jadi akar-akar persamaan karakteristik ini tergantung dari persamaan karakteristik yang diberikan. Nah, jadi suatu persamaan diferensial itu bisa dikatakan atau ditentukan persamaan karakteristiknya, maka nanti kita juga akan bisa menentukan akar-akar persamaan karakteristiknya. Nah, di sini kita lihat terdapat 3 bentuk akar-akar persamaan karakteristik. Bentuk pertama, jika akar persamaan karakteristiknya beda, itu jika M1 tidak sama dengan M2 dan seterusnya, itu tidak ada yang sama Mn-nya, maka kita gunakan solusi Y sama dengan Y1 kali E pangkat M1 kali X tambah Y2 pangkat E pangkat M2 kali X. Kemudian bentuk kedua, jika akar persamaan karakteristiknya itu sama, yaitu M1 sama dengan M2 dan seterusnya sampai Mn, maka kita gunakan solusi Y sama dengan Y1E pangkat M1S tambah Y2E pangkat M2X dan seterusnya sampai Ynx pangkat P kurang 1. Atau bisa kita persingkat untuk akar-akar persamaan karakteristik yang sama, solusinya Y sama dengan Y1 tambah Y2 dan seterusnya sampai Yn dikali dengan E pangkat Mx. Seperti itu. Kemudian bentuk ketiga, jika akar-akar persamaannya adalah bilangan kompleks yang tidak bisa difaktorkan, maka kita gunakan solusi Y sama dengan E pangkat AF dikali dengan A cos BX tambah B sin BX. Nah, jadi untuk semua akar-akar persamaan karakteristik, untuk solusi umumnya ini adalah suatu ketentuan yang harus diikuti untuk menyelesaikan soal-soal yang diberikan nantinya. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal akar-akar persamaan karakteristiknya beda, di mana contoh soalnya di sini kita akan menentukan solusi umum PD D kuadrat Y per DS kuadrat kurang 5 kali DY per DX tambah 6Y sama dengan 0. Sesuai langkah-langkah tadi yang telah saya jelaskan, di mana di sini kita akan mengubah PD ini ke dalam operator turunan. Jika D kuadrat Y per DS kuadrat, maka termasuk turunan kedua yaitu D kuadrat Y, dan di sini Y kita keluarkan jadi tersisa D kuadrat, berarti turunan pertama DY, Y-nya kita keluarkan, tersisa 5D. Sama ini 6Y kita keluarkan, di sini sisa 6. Setelah kita ubah menjadi operator turunan, selanjutnya kita tentukan persamaan karakteristiknya. Nah, di persamaan karakteristiknya ini kita tidak fokus lagi ke nilai Y-nya, tapi yang kita lihat ini berdasarkan nilai FD ini yang di dalam kurung. Jadi D kuadrat ini sama dengan M kuadrat, 5D ini sama halnya dengan 5M, dan 6-nya tetap. Di sini kita sama dengan 0. Kemudian setelah itu persamaan ini difaktorkan secara langsung, yaitu M kurang 2 kali M kurang 3 sama dengan 0. Nah, dari persamaan karakteristik ini bisa kita tentukan akar-akar persamaan karakteristiknya, di mana untuk M1 itu sama dengan 2 dan M2 sama dengan 3.
Nah, dari sini kita lihat angka-angka bersama karakteristiknya itu beda, maka kita gunakan solusi umum Y sama dengan Y1 kali M pangkat M1X tambah Y2 kali M pangkat M2X. Nah, di sini kita langsung substitusi M1 dan M2 ke solusi umumnya. Maka hasilnya Y sama dengan Y1 kali M pangkat 2X tambah Y2 kali M pangkat 3X. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal angka-angka bersama karakteristiknya beda. Dimana contoh soalnya di sini kita akan menentukan solusi umum PDD kuadrat Y per DS kuadrat kurang 4 kali DY per DS tambah 4Y sama dengan 0. Sesuai langkah-langkah tadi yang telah saya jelaskan, dimana di sini kita akan mengubah PD ini ke dalam operator turunan jika D kuadrat Y per DS kuadrat, maka termasuk turunan kedua yaitu D kuadrat Y, dan di sini Y kita keluarkan jadi tersisa D kuadrat, berarti turunan pertama DY, Y-nya kita keluarkan tersisa 4D, sama ini 4Y kita keluarkan, di sini sisa 4. Setelah kita ubah menjadi operator turunan, selanjutnya kita tentukan persamaan karakteristiknya. Nah, di persamaan karakteristik ini kita tidak fokus lagi ke nilainya, tapi yang kita lihat itu berdasarkan nilai FD, ini yang di dalam kurung. Jadi D kuadrat ini sama dengan M kuadrat, 4D sama dengan halnya dengan 4M, dan 4-nya tetap, di sini kita sama dengan 0. Kemudian setelah itu persamaan ini difaktorkan secara langsung, yaitu M kuadrat 2 kali M kuadrat 2 sama dengan 0. Nah, dari persamaan karakteristik ini bisa kita tentukan angka-angka persamaan karakteristiknya, dimana yang untuk M1 sama dengan 2 dan M2 sama dengan 2. Karena di sini kita lihat angka-angka persamaan karakteristiknya itu sama, maka kita gunakan solusi umum Y sama dengan Y1 tambah Y2 kali X E pangkat 2X. Nah, di sini kita langsung substitusi M-nya saja, karena M-nya di sini sama, maka di sini E-nya pangkat 2X. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal angka-angka persamaan karakteristiknya adalah bilangan kompleks, di mana contoh soalnya di sini kita akan menentukan solusi umum PDD kuadrat Y per DS kuadrat tambah DY per DX tambah Y sama dengan 0. Sesuai langkah-langkah tadi yang telah saya jelaskan, di mana di sini kita akan mengubah PD ini ke dalam operator turunan jika D kuadrat Y per DS kuadrat, maka termasuk turunan kedua yaitu D kuadrat Y, dan di sini yang kita keluarkan jadi tersisa D kuadrat, berarti turunan pertama DY, Y-nya kita keluarkan tersisa D, sama ini 1Y kita keluarkan, di sini sisa 1. Setelah kita ubah menjadi operator turunan, selanjutnya kita tentukan persamaan karakteristiknya. Nah, di persamaan karakteristik ini kita tidak fokus lagi ke nilainya, tapi yang kita lihat itu berdasarkan nilai FD yang di dalam kurung. Jadi D kuadrat ini sama dengan alfa kuadrat, D ini sama halnya dengan alfa, dan satunya tetap kita sama dengan 0. Di sini saya menggunakan alfa, bisa juga kita menggunakan M seperti contoh sebelumnya, tergantung dari kita saja. Kemudian setelah itu, nah, persamaan ini tidak bisa difaktorkan secara langsung. Di sini kita selesaikan menggunakan rumus ABC untuk menentukan angka-angka persamaan karakteristiknya. Nah, di sini di dalam rumus ABC kita harus tentukan yang mana A-nya dan yang mana Y-nya, B dan C-nya. Di sini kita lihat untuk A-nya itu sama dengan 1, B-nya juga 1, dan Y-nya juga 1. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus ABC. Adapun rumus ABC itu adalah alfa 1, 2 sama dengan min B plus minus. Di sini ada dua kemungkinan yang akan dihasilkan, bisa bentuk penjumlahan maupun pengurangan. Kemudian dikali dengan angka B kuadrat kurang 4C per 2A. Nah,
Di sini kita langsung substitusi, langsung nilainya yaitu alfa 12 sama dengan min 1 plus minus angka 1 kuadrat 24 kali 2 kali 1 sama dengan min 1 plus minus angka min 32 sama dengan angka 3 ini kita bisa dikali dengan imajiner, yang imajiner ini adalah min 1. Jadi min 1 plus minus angka 3 kali I per 2. Setelah itu kita lihat untuk alfa 1 dalam kemungkinan tadi ada 2, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Kalau untuk operasi penjumlahan berarti di sini min 1 tambah angka 3 kali I per 2 sama dengan min 1 per 2 tambah angka 3 I per 2, dan kemudian untuk pengurangan alfa 1 sama dengan min 1 pengurangan angka 3 kali I per 2 sama dengan min 1 per 2 min angka 3 I per 2, kemudian kita tentukan angka persamaan karakteristiknya. Di sini bisa M, tapi di sini kita mengikuti dari rumus ABC-nya, jadi kita gunakan A dan B. Nah, untuk angka persamaan karakteristiknya kita lihat berdasarkan operasi penjumlahan. Jadi untuk A-nya itu adalah min 1 per 2 dan untuk B-nya adalah angka 3I per 2. Karena di sini angka persamaan karakteristiknya kompleks, maka kita gunakan solusi umum Y sama dengan E pangkat AX kali AX BS tambah B sin BS. Nah, di sini kita langsung substitusi langsung A dan B-nya, yaitu Y sama dengan E pangkat min 1 per 2X kali AX sin angka 3 per 2S tambah B sin angka 3 per 2X. Selanjutnya kita beralih ke solusi non-homogen bersama diferensial linear order n. Di sini kita akan membahas mengenai bentuk non-homogen PD linear tingkat n. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya di sini juga kita akan bahas mengenai metode penyelesaiannya di dalam PD linear order n non-homogen. PD linear non-homogen ini mempunyai dua metode, yang dimana metode pertama itu koefisien tak tentu, dan metode kedua itu metode inverse operator serta contoh soalnya. Nah, langsung saja terlebih dahulu di sini kita akan bahas bentuk PD linear tingkat n yang non-homogen. Nah, PD linear tingkat n ini dikatakan non-homogen apabila nilai US-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat ada 3 bentuk kemungkinan dari US-nya yang tidak sama dengan 0. Bisa jadi US-nya sama dengan E pangkat KS atau US-nya itu sama dengan eksponen. Kemudian yang kedua, US-nya itu trigonometri, yaitu cos AX tambah sin AX atau kombinasi antara cos dan sin-nya. Dan kemungkinan ketiga itu US-nya adalah polinomial, yaitu A1S pangkat P tambah A2S pangkat P kurang 1 dan seterusnya sampai AN. Selanjutnya di sini terdapat langkah-langkah penyelesaian PD linear tingkat n dan solusi non-homogen. Di sini langkah-langkahnya kita lihat ada 3, yang dimana langkah pertama kita tentukan solusi umum PD linear homogen dengan notasinya YHX. Kalau PD linear tak homogen itu notasinya variabel X saja, artinya dia hanya Y saja, YS terhadap variabel X. Kemudian jika solusi umumnya Y sama dengan YH dalam variabel S tambah YP dalam variabel X, di mana YH ini solusi umum homogen dan YP ini solusi partikular terhadap variabel X. Kemudian di sini dijelaskan lebih rinci lagi bahwa untuk Y itu adalah solusi persamaan non-homogen, yang dimana US-nya tidak sama dengan 0. Kemudian YH ini adalah solusi persamaan homogen apabila US-nya itu sama dengan 0. Selanjutnya, YP ini adalah khusus atau pelengkap atau komplementer. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal solusi PD linear order tingkat n yang non-homogen yang dapat diselesaikan menggunakan langkah-langkah yang tadi saya jelaskan. Nah, ada soalnya, yaitu di sini kita akan menentukan solusi umum PD Y double aksen tambah Y sama dengan 1. Jadi untuk langkah pertama itu untuk solusi homogennya kita ubah ke dalam homogen, maka
kita jadikan sama dengan 0. Jadi solusi umum yang dipakai jika misalkan bentuknya kompleks, maka solusi umumnya itu YH sama dengan Y1 cos X tambah Y2 sin X. Kemudian untuk langkah kedua itu kita tentukan solusi umum tak homogennya. Kalau dia tak homogen berarti dia fungsi partikular. Nah, solusi partikularnya inilah yang dicari dengan menggunakan metode koefisien tak tentu maupun metode inverse operator. Di sini kita lihat telah diberikan langsung solusi umum PD linear tak homogen. Di sini menghasilkan suatu nilai YP sama dengan 1. Kemudian untuk langkah terakhir yaitu langkah ketiga, kita gabungkan YH dan YP yang diperoleh tadi terhadap variabel X. Jadi YH-nya tadi itu adalah Y1 cos X tambah YP-nya tadi itu Y2 sin X tambah YP-nya tadi itu adalah 1. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode PD linear tingkat N yang non homogen. Di sini ada dua metode, di mana metode pertama itu koefisien tak tentu dan metode kedua itu inverse operator. Nah, terlebih dahulu kita akan bahas metode pertama yaitu metode koefisien tak tentu, di mana di sini kita lihat metode ini memiliki langkah-langkah penyelesaian yang dimana langkah-langkah penyelesaiannya itu ada 3, yaitu langkah pertama kita misalkan persamaannya adalah A double aksen tambah BY aksen tambah C sama dengan 0, maka solusi umumnya adalah YH yang merupakan solusi homogen, yaitu YY sama dengan C1Y dalam variabel X tambah Y2Y2 dalam variabel X. Kemudian langkah kedua, di mana di sini kita lihat UF-nya tidak sama dengan 0, di mana US-nya itu FX bersamaan AY double aksen tambah BY aksen tambah CY sama dengan FX. Di sini kita gunakan solusi non homogen, sehingga nanti kita akan cari nilai fungsi partikularnya dengan cara substitusi Y aksen dan Y double aksen ini ke dalam bentuk PD tak homogen yang diberikan. Kemudian langkah ketiga itu kita tinggal masukkan solusi umum hingga substitusi YH dan YP yang didapatkan tadi kita jumlahkan antara solusi homogen dan fungsi partikularnya. Kemudian kita beralih ke aturan metode koefisien tak tentu. Di sini kita lihat ada 3 aturan, di mana aturan pertama itu aturan dasar. Jika US-nya adalah salah satu fungsi, maka kita harus memilih fungsi YP atau partikularnya ini yang bersesuaian. Kemudian kita tentukan koefisien tak tentunya dengan cara kita substitusi YP yang tadi ke dalam persamaan yang diberikan. Selanjutnya aturan kedua itu aturan modifikasi yang berlaku apabila US-nya sama dengan solusi untuk persamaan diferensial homogennya. Maka kita harus mengalihkan solusi seperti YP atau partikularnya yang bersesuaian dengan S-nya atas kuadrat jika S ini memiliki akar yang hadap pada solusi homogen. Sedangkan aturan yang ketiga itu aturan penjumlahan berlaku apabila WF-nya adalah jumlah dari suatu fungsi yang namanya saja penjumlahan, berarti WF-nya itu adalah jumlah suatu fungsi. Nah, kalau seperti itu, maka untuk YP itu merupakan jumlah fungsi pada baris yang bersesuaian. Nah, di sini dikatakan kalau US-nya adalah jumlah fungsi, maka solusi partikularnya itu pun adalah jumlah fungsi pada baris yang bersesuaian. Nah, ini untuk aturan-aturannya kita merujuk pada US-nya yang bergantung pada nilai-nilai dari X yang diberikan nantinya pada soal. Kemudian selanjutnya kita beralih ke contoh soal dengan menggunakan metode penyelesaian koefisien tak tentu. Adapun contoh soalnya di sini kita akan menyelesaikan PD Y double aksen kurang 3Y aksen tambah 2Y sama dengan E pangkat S. PD ini dapat diselesaikan dengan menggunakan aturan modifikasi yang dimana langkah pertama yang dilakukan di sini adalah kita tentukan solusi homogennya tadi. Kemudian
kita tentukan persamaan karakteristiknya. Diperoleh dari ini, membuat persamaannya dulu menjadi bentuk operator turunan. Kemudian untuk FD-nya kita jadikan persamaan karakteristik. Jadi M kuadrat kurang 3M tambah 2 sama dengan 0. Sehingga akar persamaan karakteristiknya, kalau kita lihat ini bisa difaktorkan secara langsung. Persamaan karakteristik yang pertamanya adalah 1, kemudian untuk M2-nya adalah 2. Sehingga di sini kita lihat M1 dan M2 itu adalah akar-akar yang berbeda. Maka kita gunakan solusi untuk akar-akar yang berbeda, yaitu Y sama dengan Y1E pangkat M1X tambah Y2E pangkat M2X. Maka di sini kita langsung substitusi yang M1 dan M2-nya ke solusi akar-akar yang berbeda, yaitu YH sama dengan Y1E pangkat X tambah Y2E pangkat 2X. Nah, untuk langkah kedua, setelah kita peroleh solusi homogennya, maka selanjutnya di sini kita akan menentukan solusi non homogennya. Ini tadi soalnya ini kita lihat US atau FX-nya yaitu E pangkat X, makanya di sini untuk YB-nya pangkatnya Y pangkat X. Kemudian kita lihat di sini bukan turunan kedua, jadi di sini kita tinggal tambahkan C, terserah ya, mau pakai C mau pakai K, karena S-nya itu adalah E pangkat X yang merupakan solusi homogen pada langkah pertama. Maka sesuai aturan yang kedua tadi, aturan B, aturan modifikasi, kita harus kalikan Fs ini dengan X yang bersesuaian. Makanya untuk YP-nya ini kita kalikan lagi dengan X, ini jadinya S Y kali SE pangkat S. Sehingga kalau kita sudah dapat YP-nya, kita turunkan lagi, ada turunan pertama dan turunan kedua ya. Karena di sini kita sampai turunan yang kedua. Ini untuk Y-nya YE pangkat S, maka turunan pertamanya terhadap X yaitu YE pangkat X tambah YSE pangkat X. Kemudian turunan keduanya dari turunan pertama ini yaitu 2Y E pangkat S tambah YSE pangkat S. Kemudian setelah kita peroleh nilai Y aksen dan Y double aksen, kita tinggal substitusi lagi ke soal yang diberikan, yaitu Y double aksen. Berarti yang ini ya 2YE pangkat S tambah YSE pangkat S. Kemudian dikurang 3Y aksen, ini kurang 3 Y aksennya tadi adalah YSE pangkat S tambah YSE pangkat X tambah 2Y tambah 2Y-nya tadi adalah EX. E pangkat S sama dengan E pangkat X. Nah setelah itu kita samakan koefisien yang berpangkat sama. Jadi ini sama ya, seperti aturan dasar. Setelah itu kita substitusi YP yang membentuk persamaan yang awal. Kita samakan koefisien yang mempunyai pangkat yang sama diperoleh, sehingga semuanya membuat C. Jadi nanti hasil akhir ini akan memperoleh Y-nya. Ini semuanya sama, turunan pertama tidak ada yang kedua. Jadi di sini untuk Y-nya sama dengan -1. Jadi solusi umum dari PD tak homogen ini adalah YP sama dengan C. Y-nya tadi -1, jadi di sini YP sama dengan -XE pangkat X. Jadi untuk langkah ketiga kita langsung gabungkan antara YH yang diperoleh tadi dengan YC-nya, dimana YH-nya tadi itu Y1E pangkat X tambah 2Y2E pangkat 2X. Kemudian kita tambah dengan YP-nya tadi dikurang dengan -XE pangkat X. Selanjutnya kita masuk ke metode kedua, yaitu metode inverse operator, yang dimana di sini kita akan mengetahui definisinya dan contoh soalnya. Nah langsung saja kita masuk ke definisi. Nah, adapun definisi dari metode inverse operator yaitu jika diketahui bahwa kebalikan dari suatu fungsi dalam metode inverse operator bentuknya seperti ini, yaitu FDY sama dengan QX. Nah, di sini kita akan mencari penyelesaian khusus atau integral khusus dari FDY sama dengan QX. Jadi
Kalau kita ingin mencari FD-nya itu berarti serba FD kali Qx, dimana diketahui FD-nya tadi adalah suatu istilah operatornya. Jadi FD tadi itu kan merupakan persamaan karakteristik. Jadi di sini FD-nya diganti menjadi D kurang M1, D kurang M2 dan seterusnya. Di sini tidak dibatasi, kemudian di sini kita cari integralnya, integral khususnya. Caranya di sini kita bisa integralkan satu-satu atau integralkan sekaligus, bisa kurangin satunya dulu, bisa dikurangi duanya dulu, atau mau kita balik terserah. Di sini saya integralkan dulu terhadap D kurang M2-nya menjadi seperti D kurang M1, kemudian integral dari D kurang ini M2 yaitu E pangkat M N kali integral Qx E pangkat min MNX. Nah, ini adalah faktor integral dari D kurang M1. Nah, setelah itu kita cari faktor integral untuk D kurang M1. Tadi kan efek faktor integral D kurang 2, caranya kita cari faktor integral untuk D kurang M1. Faktor integralnya yaitu E pangkat M1 S kali integral Qx E pangkat 2M1 S dx. Faktor integral dari D kurang 1 ini tadi faktor integralnya D kurang M2. Nah, setelah itu kita bisa tentukan ini dikatakan bahwa di sini dapat dilakukan pergantian. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bisa kita integralkan D kurang M1 dulu atau dikurangi M2 dulu. Kebalikannya juga bisa seperti ini. Jadi untuk YP-nya itu adalah E pangkat M1X kali integral E pangkat M2 kurang M2X kali dengan integral SE pangkat min MNX dx. Jadi untuk solusi partikularnya secara umum yaitu seperti D kurang M1 kali D kurang 2 dan seterusnya sampai D kurang Mn Qx. Nah, untuk solusi partikularnya di sini kita melihat pada akar-akar persamaan karakteristiknya. Jika akar-akar persamaan karakteristiknya itu beda seperti ini, tidak ada yang sama, Mn dan akar-akar persamaan karakteristiknya itu adalah satu bilangan ini, maka untuk solusi partikularnya itu kita gunakan rumus integral E pangkat M1X kali integral E pangkat M2 kurang M1X dan seterusnya sampai integral Qx E pangkat min MNX ds pangkat N. Kemudian jika akar-akar persamaan karakteristiknya sama dan menggunakan suatu bilangan real, maka solusi partikularnya yang kita gunakan yaitu YP sama dengan E pangkat M1X kali integral E pangkat 2X dan seterusnya sampai integral Qx E pangkat min M SDS pangkat N. Nah, setelah itu kita bisa tentukan di sini dilakukan pergantian seperti yang saya katakan tadi, bisa diintegralkan D kurang M1 dulu atau D kurang M2 dulu. Kebalikannya bisa seperti ini. Untuk YP-nya adalah E pangkat M1 kali integral E pangkat M2 kurang M2X kali dengan integral Qx E pangkat Mn S dx. Jadi untuk solusi partikularnya secara umum yaitu seperti D kurang 1 kali D kurang 2 dan seterusnya sampai D kurang Mn Qx. Nah, untuk solusi partikularnya di sini kita melihat pada akar-akar pada persamaan karakteristiknya. Jika akar-akar persamaan karakteristiknya itu beda seperti ini, tidak ada yang sama, Mn dan akar-akar bersama karakteristiknya itu ada satu bilangan, maka untuk solusi partikularnya itu kita gunakan rumus yang integral E pangkat M1x kali integral E pangkat M2 kurang M1x dan seterusnya sampai
integral USF pangkat min mn x dx pangkat n. Kemudian jika akar bersama karakteristiknya sama dan merupakan suatu bilangan real, maka solusi partikularnya yang kita gunakan yaitu YP sama dengan M pangkat M1 kali integral F pangkat 2S dan seterusnya sampai integral USF pangkat WXF pangkat min MX ds pangkat N. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal PD linear tingkat N dengan menggunakan penyelesaian metode inverse operator, yang dimana contoh soalnya yaitu di sini kita akan menentukan penyelesaian dari PD d kuadrat Y per ds kuadrat kurang 3Y per ds tambah 2Y sama dengan 10E pangkat 4X. Di sini untuk penyelesaiannya kita tentukan dulu yang persamaan karakteristiknya. Ini d kuadrat kurang 3D tambah 2 sama dengan 0. Itu diperoleh dari bentuknya. Bentuk soalnya kita ubah ke bentuk operator turunan. Kemudian kita pisah antara FD dan Y-nya. Kemudian karakteristiknya ini kita merujuk pada FD-nya. Untuk Y-nya tidak usah dipakai. Jadi di sini d kuadrat kurang 3D sama ini akan mendefinisikan d kuadrat, ini mendefinisikan d, dan ini duanya ini kita keluarkan. Dan kemudian untuk d kuadrat min 3 tambah 2 sama dengan 0 itu bisa kita faktorkan secara langsung, yaitu d kurang 1 dikali d kurang 2 sama dengan 0. Sehingga untuk akar-akar persamaan karakteristiknya, untuk M1-nya adalah 1 dan M2-nya adalah 2. Maka dari itu untuk fungsi komplemennya, ingat karena di sini akar-akarnya beda, maka kita gunakan solusi umumnya yaitu C1E pangkat M1X tambah C2E pangkat M2X. Nah, di sini M1-nya itu 1 dan M2-nya adalah 2. Maka kita masukkan ke solusi umum, maka fungsi komplemennya adalah C1 kali E pangkat X tambah C2E pangkat 2X. Maka selanjutnya kita selesaikan secara khusus berdasarkan metode inverse operator, di mana YP sama dengan 1 FD, US di sini YP-nya 1 FD, yang merupakan US yang dimana S-nya itu D kurang 1 kali D kurang 2, US-nya itu 10E pangkat 4X. Kemudian di sini untuk 10 D kurang 1 kali D kurang 2, karena di sini tadi akarnya berbeda, maka kita gunakan E pangkat X kali integral E pangkat 2 kurang 1X kali integral 10E pangkat 4X kali E pangkat min 2 dx kuadrat. Hasilnya itu YP sama dengan E pangkat S kali integral E pangkat S kali integral 10E pangkat 2S dx kali dx. Kemudian di sini E pangkat S kali integral E pangkat S kali integral dari 10E pangkat 2S itu 5E pangkat 2S dx. Kemudian 5-nya ini kita keluarkan karena merupakan suatu koefisien. Jadi 5E pangkat S kali integral E pangkat 3S dx. Kemudian di sini kita tinggal integralkan E pangkat 3S, hasilnya itu sepertiga. Jadi 5E pangkat S kali sepertiga E pangkat 3X, maka solusi partikularnya itu sama dengan 5/3E pangkat 4X. Kemudian untuk solusi umumnya secara keseluruhan kita tinggal jumlahkan antara solusi komplemennya yang tadi dengan fungsi partikularnya, yaitu Y sama dengan Y1E pangkat min X tambah Y2E pangkat 2X tambah 5/3E pangkat 4X. Selanjutnya kita beralih ke materi kedua, yang dimana di sini kita akan membahas PD linear, Euler-Cauchy dan PD Clairaut. Nah, terlebih dahulu di sini saya akan membahas PD linear Euler-Cauchy. Nah, di sini kita akan tahu seperti apa bentuk umumnya, bagaimana solusinya, seperti apa
hasil reduksinya seperti apa langkah-langkahnya, dan di sini juga kita akan membahas contoh soalnya agar membuat kita lebih mudah dalam memahami PD linear ulang Cauchy. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam bentuk umumnya, di mana bentuk umum dari PD ulang Cauchy ini yaitu A0 S pangkat N D pangkat N Y pada S pangkat N tambah A1 S pangkat N kurang 1 D pangkat N kurang 1 Y pada S pangkat N kurang 1 dan seterusnya sampai AN kurang 1 SD Y pada X tambah ANY sama dengan Fx. Nah, jadi seperti itu, mulai dari Y tidak mempunyai turunan pertama terhadap X dan seterusnya sampai turunan N-nya dari Y terhadap X. Nah, di sini persamaan diferensial linear ulang Cauchy adalah persamaan yang eksak karena variabel yang menjadi koefisien X ini mempunyai pangkat yang sama dengan turunannya. Di sini kita lihat pangkat N karena merupakan turunan N, karena di sini pangkatnya -1 karena merupakan turunan -1. Kemudian untuk A0, A1, A2 dan seterusnya sampai AN hingga itu merupakan konstanta. Nah, selanjutnya kita masuk ke solusi dari PD linear ulang Cauchy. Nah, di sini kita lihat ada dua solusi, yang dimana solusi pertama itu kita reduksi PD menjadi PD linear dengan koefisien konstanta. Kemudian yang kedua, kita transformasi PD-nya menjadi PD dengan koefisien konstanta. Setelah menjadi koefisien konstanta, maka caranya sama dengan sudah kita jelaskan tadi sebelumnya, baik yang homogen maupun non homogen. Nah, di sini sudah disajikan, sudah diberikan mengenai hasil reduksi yang akan kita gunakan dalam proses penyelesaian persamaan diferensial linear. Maka hasilnya itu dapat kita lihat seperti ini di dalam tabel. Nah, dari tabel di sini kita lihat jika bentuk awalnya S dy pada X, maka hasil reduksinya itu menjadi dy pada Y. Kemudian jika bentuk awalnya turunan kedua terhadap S turunan ketiga Y terhadap S, maka hasil reduksinya kalau turunan kedua itu D kuadrat Y per D kuadrat D per DU. Kalau dia pangkat 3 S pangkat 3 kali D pangkat 3 Y per DS pangkat 3, maka hasil reduksinya itu D pangkat 3 Y per DU pangkat 3 kurang 3D kuadrat Y per DU kuadrat tambah 2DY per DU dan seterusnya sampai turunan ke N. Nah, dalam tabel ini hanya berlaku untuk persamaan yang homogen, artinya US-nya itu sama dengan 0. Kalau misalnya dia non homogen, artinya US-nya itu tidak sama dengan 0, maka kita gunakan hasil reduksi yang di luar tabel, yang dimana apabila bentuk awalnya itu S dy per ds, maka hasil reduksi yang digunakan itu dy. Begitu pula untuk turunan kedua dari S kuadrat D kuadrat Y per ds kuadrat, itu kita gunakan hasil reduksinya D kuadrat kurang D kali Y sama dengan D kali D kurang 1 Y dan seterusnya hingga turunan ke N. Selanjutnya kita masuk ke dalam langkah-langkah penyelesaian PD ulang Cauchy. Di sini kita lihat ada 3 langkah-langkah, yang dimana langkah pertama itu kita harus mereduksi turunannya sesuai dengan tabel-tabel yang dibuat, dan yang di luar tabel sesuai dengan tabel sebelumnya, artinya kita hasil reduksi bentuk-bentuknya sesuai dengan yang tadi saya jelaskan pada tabel. Kemudian yang kedua kita lihat apakah dia homogen atau non homogen. Kita sesuaikan dulu, kalau dia homogen kita gunakan yang di dalam tabel, kalau dia non homogen kita gunakan yang di luar tabel. Nah, kemudian yang terakhir kita U-nya sama dengan, jika U-nya sama dengan ln X, artinya nanti itu sebelum memperoleh solusi akhir atau solusi umumnya, di akhir nanti kita substitusi kembali U sama dengan ln X. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan contoh soal dari PD linear ulang Cauchy.
yang dimana di sini kita akan menentukan solusi umum dari x kuadrat y double aksen buat 3x y aksen tambah 3y sama dengan 0. Nah, adapun penyelesaiannya yaitu di sini kita lihat dari bentuk soalnya, maka ini merupakan suatu persamaan yang homogen. Karena ini fx-nya sama dengan 0, maka kalau homogen kita gunakan yang dalam tabel tadi, hasil reduksi yang dalam tabel tadi. Nah, di sini bentuk soalnya kemudian kita reduksi, kita ubah yaitu di sini sama dengan dy per dx. Berarti kalau y aksen berarti turunan keduanya terhadap x. Seperti ini dy kuadrat y per dx kuadrat. Ini hasilnya kita ubah berarti dy per dx tambah 3y sama dengan 0. Kemudian di sini kita lakukan hasil reduksi karena kalau dia x kuadrat reduksi karena dia homogen, maka kita gunakan yang dalam tabel tadi yaitu kalau dia x kuadrat dy kuadrat y per dx kuadrat, maka hasil reduksinya adalah seperti ini. Turunan kedua y terhadap x, maka hasilnya dy kuadrat y per du kuadrat kurang dy per du. Kemudian kita kurangi dengan 3. Nah, tadi kalau bentuk awalnya d per dx, maka hasil reduksinya adalah dy per du. Kemudian kita tambah dengan 3y sama dengan 0. Nah, setelah itu di sini kita bisa jumlahkan yang sejenis, dimana tetap d kuadrat y per du kuadrat ini untuk dy per du ini kan sejenis, bisa kita jumlahkan hasilnya itu min 1. Di sini min 3 hasilnya itu min 4 dy per d tambah 3y sama dengan 0. Setelah itu di sini d kuadrat 4d tambah 3 sama dengan 0. Ini mendefinisikan d kuadrat sama halnya dengan turunan kedua y terhadap x. Jadi di sini d kuadrat kemudian min 4d per du itu artinya turunan pertama. Jadi di sini 4d tambah 3. Ini kita ubah ke dalam bentuk operator turunan seperti ini, di mana y-nya kita tidak digunakan lagi. Kemudian dari operator turunan yang ini sudah sama dengan persamaan karakteristik, maka kita langsung faktorkan yaitu m kuadrat 4m tambah 3 sama dengan 0 difaktorkan, di mana m kurang 1 kali m kurang 3 sama dengan 0, sehingga diperoleh akar-akar persamaan karakteristiknya, di mana m1 sama dengan 1 dan m2 nya sama dengan 3. Di sini kita lihat bahwa m1 dan m2 itu berbeda, maka kita gunakan solusi umum akar-akar yang berbeda, di mana solusi umumnya yaitu y sama dengan y1e pangkat m1x tambah y2e pangkat m2x. Nilai m1 dan m2 tadi kita langsung masukkan ke dalam solusi umum yaitu y sama dengan y1e pangkat u tambah y2e pangkat 3u. Di sini kita gunakan u itu sama saja dengan x. Nah, dari hasilnya ini sesuai dengan angka tadi, maka kita substitusikan kembali u-nya ini sama dengan ln x. Jadi ya sama dengan y1e pangkat ln x tambah y2e pangkat 3 ln x. Karena di sini ln ketemu eksponen, maka bisa kita hilangkan. Jadi tersisa ya sama dengan y1x tambah y3x pangkat 3. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan PD Clairaut, di mana di sini kita akan membahas bentuk umumnya, solusinya, langkah-langkahnya, dan beserta contoh soalnya untuk membuat kita lebih paham lagi mengenai PD Clairaut. Nah, langsung saja di sini kita lihat bentuk umum dari PD Clairaut yaitu yang sama dengan f dy per dx tambah f dy per dx, di mana f-nya ini adalah suatu fungsi sembarang. Nah, di sini dalam persamaan diferensial Clairaut kita misalkan dy per dx ini sebagai p. Jadi di sini y sama dengan sp, di mana dy per dx adalah p. Jadi y sama dengan sp tambah f. Nah, dan ini juga p, jadi y sama dengan sp tambah fp. P itu adalah dy per dx. Nah, selanjutnya kita masuk ke solusi PD Clairaut. Di sini kita lihat ada dua solusi, yaitu solusi umum dan solusi singular. Nah, muncul pertanyaan, dari mana sih solusi umum dan solusi singular itu didapatkan? Jawabannya itu dari penjabaran bentuk umumnya. Ini kita dapatkan dari bentuk umum y sama dengan ps tambah fp.
yang merupakan bentuk umum persamaan diferensial oleh Raoult. Dimana di sini kita turunkan dulu, jadi PS maka S ini turunannya aturan kali, berarti P tambah S dP per dx, kemudian tambah FP turunannya terhadap X, juga ds per dp kali dp per ds yang tadi kan kita lakukan suatu pemisalan d per dx ini sama dengan P, makanya di sini kita ganti menjadi P sama dengan P tambah S dp per dx tambah ds per dp kali dp per dx. Ini kan sudah saling menghabiskan, jadi hasilnya adalah 0. Jadi S dp per ds tambah df per dp kali dp per dx sama dengan 0. Nah, di sini karena kedua sukunya membuat dp per dx, maka dp per dx-nya itu kita keluarkan sehingga yang di dalam tersisa S tambah ds per dp kali dp per ds sama dengan 0. Nah, di sini ada dua bentuk, yaitu S tambah dp per dp sama dengan 0 dan juga dp per ds sama dengan 0. Nah, dua bentuk ini atau dua persamaan ini nanti kita akan pakai untuk menyelesaikan dua nilai, yaitu nilai S dan nilai Y, dimana untuk dp per ds ini digunakan untuk mencari nilai Y nantinya, dan untuk S dan df per dp ini digunakan untuk mencari nilai S-nya. Nah, di sini untuk pertama kali kita cari dulu nilai Y-nya menggunakan dp per ds sama dengan 0. Nah, ini kita hasilnya adalah P sama dengan C. Nah, ini diperoleh dari mana? P sama dengan C ini diperoleh dari kita integralkan kedua ruas. Sebelum itu kita pindahkan dulu ds-nya ke ruas kanan, jadi hasilnya dp sama dengan 0 dx. Kemudian kita integralkan, berarti integral dp sama dengan P, integral 0 dx sama dengan C, sehingga dikembalikan ke bentuk umumnya tadi, yaitu yang sama dengan PS tambah FP, maka karena P-nya C, maka di sini ya sama dengan CX tambah FC. Ini adalah solusi umum dari persamaan diferensial oleh Raoult. Nah, selanjutnya kita cari solusi singularnya. Di sini kita gunakan persamaan yang ini, yaitu S tambah DX per DT df sama dengan 0. Nah, di sini kita tinggal pindah ruaskan untuk df per dp-nya, maka di sini menjadi min, yang tadi positif berubah jadi min. Jadi S sama dengan min df per dp. Nah, kemudian kita substitusi ke bentuk umum dari persamaan diferensial oleh Raoult, maka Y sama dengan Px tambah Fp, karena S-nya sama dengan min df per dp, maka untuk solusi singularnya yaitu Y sama dengan min dx per dp tambah Fp. Nah, seperti itu untuk solusi umum dan solusi singular dari persamaan diferensial oleh Raoult. Selanjutnya di sini kita beralih ke langkah-langkah dari predik oleh Raoult. Di sini kita lihat ada 4 langkah-langkah. Yang pertama, kita turunkan persamaannya terhadap X. Kemudian dp per dx ini sama dengan 0, itu diintegralkan kedua ruas sehingga diperoleh P sama dengan C. Kemudian langkah ketiga, di sini kita ubah dy per ds sama dengan P. Kemudian nanti akan muncul persamaan baru. Kemudian yang keempat itu kita selesaikan solusi umum dan solusi singular dari predik oleh Raoult. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal dari predik oleh Raoult. Untuk membuat kita lebih paham lagi di mana contoh soalnya di sini, kita akan menyelesaikan PD Y sama dengan PS tambah P kurang P kuadrat. Nah, cara penyelesaiannya itu kita turunkan dulu persamaannya ini terhadap X, maka diperoleh dy per ds sama dengan, untuk PS-nya ini turunannya aturan kali. Ya, berarti P tambah S dp per dx tambah Y turunan dari P kurang P kuadrat terhadap S adalah 1 kurang 2P dp per dx. Nah, tadi kan karena kita misalkan dy per dx sebagai P, maka kita ganti, kita ubah menjadi P. Di sini kita substitusi menjadi P, maka P sama dengan P tambah
X dp pada X tambah 1 kurang 2P dp pada X. Nah, untuk P-nya sama dengan P ini saling menghabiskan, jadi sisanya yaitu 0P kurang P sama dengan 0. Nah, setelah kita lihat kedua sukunya itu membuat dp pada X, maka dp pada X-nya ini bisa kita keluarkan sisanya X tambah 1 kurang 2P dp pada X sama dengan 0. Nah, di sini ada dua persamaan, yaitu S tambah 1 kurang 2P sama dengan 0 dan dp pada S sama dengan 0. Nah, di sini untuk dp pada S nanti kita gunakan untuk mencari solusi umum dari S tambah 1 kurang 2P sama dengan 0. Kita gunakan untuk mencari solusi singularnya. Yang pertama, kita cari dulu solusi umumnya. Jadi dp pada X sama dengan 0, ds-nya kita pindah luaskan, jadi hasilnya dp sama dengan 0. dx jadi hasilnya adalah sama dengan 0 dx. Nah, setelah itu sama seperti tadi, kita integralkan kedua ruas, maka hasilnya adalah p sama dengan y. Itu dari integral dp sama dengan integral 0 dx, sehingga kalau kita substitusi persoalannya dengan P-nya itu adalah C, maka solusi umumnya adalah Y sama dengan CX. P-nya adalah CX tambah Y kurang C kuadrat. Kemudian kita cari solusi singularnya dengan menggunakan persamaan S tambah 1 kurang 2P sama dengan 0. Di sini min 2P kurang untuk S tambah 1 bisa kita pindah luaskan karena nanti kita akan mencari nilai P-nya, maka langkah untuk mempermudah langkahnya itu kita pindah luaskan dulu untuk yang memuat variabel X ataupun koefisien yang lain. Dari sini min 2P sama dengan min S kurang 1. Nah, di sini karena negatif kita ubah dulu menjadi positif karena kita akan mencari nilai P-nya. Jadi masing-masing ruas kita kalikan dengan min 1, maka berubah menjadi positif. Nah, setelah itu karena kita ingin mencari nilai P-nya dan di sini masih ada 2, maka kita kalikan lagi kedua ruasnya dengan /2, atau bisa kita bagi dengan 2 masing-masing ruasnya, sehingga diperoleh P-nya sama dengan /2x tambah /2. Nah, tadi kan P-nya itu sama dengan dy pada S, maka di sini 0 pada S, maka di sini dy pada S sama dengan 2S tambah 2. Atau karena kita ingin mencari nilai Y-nya untuk solusi singularnya, maka kita integralkan lagi masing-masing ruasnya, diperoleh Y sama dengan 1/4 kuadrat tambah 2x. Nah, seperti itu untuk menyelesaikan contoh dari persamaan diferensial Clairaut. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, yaitu materi ketiga, yang dimana di sini kita akan membahas PD simultan. Nah, dimana di dalam PD simultan ini kita akan mengetahui apa definisinya, seperti apa bentuk-bentuk PD simultannya, bagaimana metode penyelesaiannya, dan di sini kita akan membahas soalnya. Nah, langsung saja di sini kita terlebih dahulu membahas definisi dari PD simultan. Nah, apa sih definisinya? Nah, baiklah, ada pun definisi dari PD simultan, yaitu suatu persamaan diferensial yang terdiri dari 2 atau lebih variabel tak bebas dan 1 variabel bebas. Nah, variabel tak bebas di sini artinya variabel yang nilainya itu tergantung dari variabel lain. Jadi kalau dia variabel bebas, berarti nilainya itu tidak tergantung atau tidak terikat pada variabel lain. Nah, jumlah dari persamaan diferensial simultan ini sama dengan jumlah dari variabel tak bebas. Adapun inti dari PD simultan ini, di mana persamaan ini berbeda dengan persamaan diferensial lainnya. Perbedaannya terletak pada jumlah persamaannya. Kalau di PD lainnya itu memuat satu persamaan, sedangkan di PD simultan ini memuat 2 atau lebih persamaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam bentuk PD simultan. Nah, di sini ada bentuk-bentuk dari persamaan diferensial simultan. Yang pertama di sini ada bentuk umumnya.
bersama diferensial simultan atau sistem bersama diferensial sederhana. Nah, untuk ds per dt atau turunan dari s terhadap t yaitu A1s tambah B1y, jadi setiap turunannya diturunkan terhadap t. Kemudian jika turunannya terhadap t atau dy per d itu adalah A2s tambah B2y, sehingga membedakan di sini hanya variabelnya. Di sini variabel A1 B1, di sini A2 B2. Dan kemudian sistem bersama diferensial umum A1D A1T ds per dt tambah A2T dy per dt tambah A3TS tambah 4ATY sama dengan FT. Nah, dimulai dari A1, A2, A3 dan seterusnya sampai AN. Kemudian untuk turunan dari S mempunyai turunan dari Y yang mempunyai turunan, kemudian S yang tidak mempunyai turunan, kemudian dengan Y tidak mempunyai turunan sama dengan FT. Kemudian B1-nya untuk ini juga sama dari B1, B2, B3, B4 dan seterusnya. Kemudian S-nya yang mempunyai turunan untuk yang pertama B1, kemudian Y mempunyai turunan S yang tidak mempunyai turunan Y, tidak mempunyai turunan sama dengan GT. Dimana AI-nya ini AI dalam variabel E ini maksudnya adalah A1, A2, A3 dan seterusnya sampai AN. BI dalam variabel T ini artinya B1, B2, B3 dan seterusnya. Kemudian FT dan GT ini adalah suatu fungsi dalam variabel T. Selanjutnya kita masuk ke metode bersama diferensial simultan. Nah, di sini kita lihat ada 3 metode, yang dimana metode pertama itu metode eliminasi dan substitusi, yang dimana yang secara simultan menghilangkan salah satu variabel tarikan dan turunannya. Selanjutnya menyelesaikan bersama diferensial yang tertinggal. Jawaban dari bersama diferensial yang dapat disubstitusikan ke dalam persamaan semula untuk mendapatkan variabel yang tereliminasi. Kemudian metode kedua yaitu metode matris dan determinan, atau menggunakan metode matris dan determinan yang Cramer, yang dimana yang dapat dibuat berdasarkan persamaan diferensial yang diberikan. Selanjutnya melakukan integral atau penyelesaian yang sesuai dengan order persamaan diferensial yang diperoleh. Ya, yang ketiga itu metode nilai eigen dan vektor eigen. Dalam menentukan solusi dan penyelesaian sistem persamaan diferensial homogennya, ini jika ingin menggunakan metode nilai eigen dan vektor eigen, maka ada beberapa langkah. Untuk metode ini terbagi menjadi beberapa langkah. Yang pertama, untuk memenuhi sistem homogen dan mencari persamaan karakteristiknya, kita mencari persamaan karakteristiknya, maka persamaan diferensial dari sistem harus memenuhi syarat, yaitu determinan A kurang SI. Ini artinya suatu elemen matris identitas determinan A kurang SI ada sama dengan 0. Dan kemudian yang kedua, kita tentukan nilai vektor K untuk setiap nilai X, yang jadi nilai ini kita notasikan dengan lambda. Persamaan seperti ini akurat lambda, jadi nanti ada satu matris A dikurangi dengan lambda. Lambda ini dikalikan dengan matris identitas yang tergantung dari order yang diberikan. Nah, untuk di sini pada persamaan pada metode nilai eigen dan vektor eigen itu matrisnya harus berorder n kali n. Jadi kalau matrisnya berorder m kali n itu tidak bisa, karena syaratnya di sini matrisnya itu harus n kali n. Nah, untuk menentukan nilai vektor K untuk setiap nilai eigennya sama dengan persamaan A kurang lambda I kali K sama dengan 0. Setelah itu, kita tentukan solusi umum dari sistem homogennya. Nah, seperti itu untuk metode-metode yang bisa kita gunakan pada PD simultan. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal PD simultan, di mana contoh soalnya ini kita akan menyelesaikan dengan menggunakan metode nilai eigen dan vektor eigen. Contoh soalnya di sini kita akan menentukan solusi homogen dari sistem berikut, di mana ds per dt sama dengan min 6s tambah 3y merupakan persamaan pertama.
Kemudian Y pada T sama dengan min 3X tambah Y, itu merupakan persamaan kedua. Nah, persamaan ini dapat diselesaikan dengan cara langkah pertama kita ubah dulu ke bentuk persamaannya ini ke dalam X, aksesnya sama dengan matriks A-nya. Matriks A-nya adalah A kali S, itu S-nya adalah SY, jadi S-nya sama dengan SY. Jadi X aksesnya tadi ini matriks A kali X, matriks A-nya yaitu min 6, 2, min 3, dan 1. Kemudian kita kalikan dengan S, satu variabel S. Nah, kemudian kita tentukan nilai eigen dari sistem tersebut. Nah, ini kan rumusan untuk mencari nilai eigen yaitu determinan A kurang lambda I sama dengan 0. Tadi yang ini 6 kurang lambda 2 min 3 1 kurang lambda sama dengan 0 itu diperoleh dengan cara mengalihkan matriks A dengan kemudian kurangi dengan lambda yang sudah dikalikan dengan matriks identitas. Nah, matriks identitas karena di sini matriksnya berorder 0 kali 0, maka matriks identitasnya adalah 1 0 0 1 1. Nah, matriks identitas ini dikalikan dengan lambda, kemudian nanti hasilnya A kita kurangkan dengan matriks yang baru sehingga diperoleh matriksnya yaitu min 6 kurang lambda 2 min 3 1 kurang lambda sama dengan 0. Nah, setelah itu kita cari determinan dengan cara mengalihkan min 6 kurang lambda kali 1 kurang lambda, kemudian dikurangi 2 kali min 3 sehingga diperoleh akar persamaan karakteristiknya diperoleh dari nilai eigennya yaitu untuk lambda 1 adalah 0 dan lambda 2 nya adalah min 5. Nah, karena tadi sudah kita peroleh nilai eigennya yaitu lambda 1 dan lambda 2, sehingga kita tentukan vektor eigen untuk setiap nilai eigennya atau lambdanya. Yang pertama untuk lambda 1 sama dengan 0, rumusannya tadi A kurang lambda 1 kalikan sama dengan 0. Nah, ini min 6 2 min 3 1 diperoleh dari mensubstitusi lambda 1 nya sama dengan 0. Untuk nilai matriks A nya adalah min 6 kurang lambda, jadi min 6 kurang 0 itu sama dengan tetap min 6. Karena di sini untuk min 6 2 min 3 itu tidak memuat lambda, kemudian 1 kurang lambda berarti 1 kurang 0, itu tetap 1 kali ke 1 kali 2 sama dengan 0. Kemudian ini diselesaikan dengan menggunakan operasi baris elementer atau OB. Nah, untuk baris pertama ini kita kalikan dengan min 1/6 agar min 6 menjadi 1. Setelah itu kita peroleh hasilnya, ini kita ubah min 3 menjadi 0 dengan dikalikan 3 kali baris pertama, jadi 3BI ditambahkan dengan min 3, maka hasilnya adalah 0. Nah, untuk hasil akhirnya ini sudah tidak bisa diubah, ini sudah 100 sudah tidak bisa diubah lagi, maka di sini 1 kurang 1 per 3 per 2 diperoleh dari perkalian matriks. 1 kali ke 1 itu ke 1, min 1/3 kali ke 2 itu min 1/3 ke 2 sama dengan 0. Maka ke 1-nya adalah 1/3, ke 2 yang dipindah ruaskan. Nah, misalnya ke 2 sama dengan 3, maka ke 1 sama dengan 1, dimana 1/3 dikali 1/3 itu sama dengan 1, jadi ke 1-nya adalah 1/3. Kemudian untuk lambda 2 sama dengan min 5, rumusnya tadi lambda I kalikan sama dengan 0. Nah, ini min 1 min 2 3 2 6 diperoleh dari mensubstitusi lambda 2 nya sama dengan min 5. Untuk nilai matriks A nya adalah min 6 kurang lambda, jadi min 6 kurang min 5 itu sama dengan tetap 2 min 3 kemudian 1 min kurang lambda, jadi min 6 kurang min 5 itu min 1, kemudian 1 kurang min 5 itu 6, kemudian sama ini diselesaikan dengan menggunakan operasi baris elementer. Nah, untuk baris pertama ini dikalikan dengan min 1 agar menjadi 1, kemudian min 3 kita ubah menjadi 0 dengan cara baris pertama dikalikan 3 dan dijumlahkan dengan min 3. Maka di sini kita peroleh bahwa 1 kali ke 1 itu ke 1, min kuadrat kali ke 2 itu min
2 jadikan 1 kurang min 2 sama dengan 0. Maka K1-nya adalah 2K2 yang dipindah ruaskan, dan misalnya K2 sama dengan 1, maka K1 sama dengan 2. 2 kali 1 sama dengan 2, maka K2-nya adalah 21. Nah, kita lihat angka-angkanya untuk nilai lambda 1 dan lambda 2 berbeda, maka kita gunakan solusi homogen dengan angka persamaan karakteristik yang berbeda, yaitu Y sama dengan Y1K1E pangkat lambda 1T tambah Y2K2E pangkat lambda 2T. Jadi di sini kita langsung substitusi lambda 1 dan lambda 2, K1 dan K2 ke dalam solusi umum angka-angka persamaan karakteristik yang berbeda. Nah, sehingga diperoleh untuk solusi homogennya yaitu YH sama dengan Y1 karena K1-nya tadi 13, kemudian E pangkat lambda 1 D berarti E pangkat 0 berarti lambda 1-nya 0, E pangkat 1 tidak perlu ditulis, kemudian ditambah Y2K2 itu tadi 1 E pangkat lambda 2T itu tadi min 5T. Baiklah, adapun penyelesaian persamaan diferensial linear ada 2 non-homogen dan menggunakan aplikasi mapper, yaitu langkah pertama kita ketikkan sintak Windows Tools untuk mengaktifkan perintah yang ada dalam mapper. Kemudian kita ketikkan inputkan persamaan yang ingin kita selesaikan dalam aplikasi mapper, yaitu kita sebut saja sebagai Y double aksen tambah 3Y aksen tambah 2Y sama dengan 5. Kemudian kita klik enter sehingga didapat persamaan. Kita lihat bahwa pada linear ada 2 non-homogen. Dengan non-homogen maka dapat kita substitusikan langsung. Jadi di sini kita substitusi persamaannya, yaitu bisa kita tulis PD titik 2 sama dengan diferensial X, S dolar 2. Kenapa ada dolar 2? Karena dolar 2 ini disimbolkan untuk jika persamaannya Y double aksen. Kemudian dikurangi 3 diferensial YX X dolar 1. Kenapa dolar 1? Karena dolar 1 ini disimbolkan untuk Y aksen. Kemudian ditambah 2 kali YX sama dengan 5. Jadi persamaan yang kita dapat itu PD sama dengan D kuadrat per DS kuadrat YX kurang 3 kali D per DSYS tambah 2 YX sama dengan 5. Kemudian selanjutnya kita mencari solusi umum dari PD, yaitu dengan cara ketik PU titik 2 sama dengan the solve, di mana the solve ini digunakan untuk mencari solusi umum. Jadi kita dapat solusi umum dari PD ini adalah PU sama dengan YX sama dengan 5 per 2 tambah E pangkat 2X Y1 tambah E pangkat X Y2. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan jelaskan mengenai materi persamaan diferensial linear tingkat N, PD linear Auler OC, PD Clearout, dan PD simultan pada video pembelajaran kali ini. Lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.